Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Alia Fariha dari kelas 2G, NIM E1E021214, nomor absen 22. Di sini saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Merah, Bawang Putih. Alkisah, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu tiri dan kakak tirinya Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih ini memiliki sifat yang sangat jahat. Mereka kerap berbuat buruk kepada Bawang Putih, seperti menyuruhnya mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Sebelumnya kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering berpergian dan ibu kandungnya yang sangat sayang kepadanya. Namun semua itu berubah ketika keduanya meninggal. Praktis, ibu dan kakak tirinya Bawang Merah bersikap semakin jahat kepada Bawang Putih. Setiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sehingga pada suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci di pinggir sungai. Tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah pun hanyut. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih karena selendangnya tidak ditemukan. "Dasar ceroboh," bentak Bawang Merah. "Pokoknya kamu harus mencari selendang itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya." Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut hingga larut malam. Selendang itu pun belum kunjung ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Bawang Putih segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. "Permisi," kata Bawang Putih. Selang beberapa lama, seorang perempuan tua pun membuka pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek itu. Gubuk tersebut ternyata dihuni seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih pun akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. "Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya Bawang Putih. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap di gubuknya. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kamu cari berwarna merah?" tanya nenek. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" minta nenek. Bawang Putih dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Waktu seminggu pun berlalu dan sudah waktunya Bawang Putih untuk beranjak pulang. Karena selama tinggal di sana, Bawang Putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah kepada Bawang Putih. "Nak, sudah seminggu kamu tinggal di sini. Aku turut senang karena kau sangat rajin. Untuk itu, sesuai janjiku, aku boleh membawa selendangmu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah," kata nenek. Dia disuruh memilih 2 buah labu untuk dibawa pulang. Awalnya Bawang Putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian si nenek, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang lebih kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan tersebut. Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang tersebut kepada Bawang Merah. Setelah itu, dia segera pergi ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya dia karena ketika labu itu dibelah, ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Ibu tiri Bawang Putih yang tidak sengaja melihatnya langsung merampas semua emas permata tersebut. Dia juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana mendapatkan labu ajaib ini. Bawang Putih menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita tersebut, muncul niat jahat
di benak ibu tiri yang serakah itu. Besoknya dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah tiba di gubuk nenek dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan dan tidak membantu pekerjaan si nenek. Seminggu berlalu, nenek itu membolehkan bawang merah untuk pulang dengan perasaan heran. Bawang merah pun kemudian bertanya kepada si nenek, "Bukankah seharusnya nenek memberikan labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu?" Tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang ditawarkan. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang paling besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Mereka tak ingin diketahui oleh bawang putih. Mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Di luar dugaan, bukan emas permata yang ada di dalamnya, melainkan bersi ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dan menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.